Dan oke, jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun berada ya. Di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara install Windows 7 di netbook Acer ya. Teman-teman bisa terapkan di laptop apapun, merek apapun. Yang penting teman-teman punya bootable USB flash disk, bootable Windows 7-nya ya. Kalau misalkan teman-teman belum punya atau belum bikin, boleh bertanya di kolom komentar, Mas, cara bikinnya bagaimana? Nanti akan saya kirim link cara membuat bootable-nya. Oke, ini saya sudah bikin bootable Windows 7-nya. Selanjutnya silakan colok USB-nya ke flash disk. Salah, colok flash disknya ke USB port pada laptop komputernya ya. Nah, ketika sudah dicolok, kita akan hidupkan laptopnya ya. Dalam keadaan mati, ini saya jelaskan dulu untuk berbagai tipe merek laptop itu cara masuk boot menunya itu berbeda-beda ya, atau cara masuk BIOS-nya berbeda-beda. Maka akan saya tuliskan seperti ini. Jadi untuk apa masuk BIOS Mas? Untuk biar bisa booting ke flash disk ya. Jadi tombol BIOS untuk merek Acer itu menggunakan F2, Asus F2, Lenovo F2, HP F10, PC komputer menggunakan delete atau merek lain-lain menggunakan F2 ya. Dan cara mempraktikannya seperti ini teman-teman, dalam keadaan laptop atau komputer mati, silahkan tekan tombol power untuk menghidupkannya. Langsung tekan-tekan tombol BIOS laptop merek masing-masing ya. Nanti tak lama dia akan masuk BIOS seperti ini teman-teman. Nah, di sini tuh kita langsung saja fokusnya ke menu boot ya, dimana settingan bootingnya itu kita atur ke USB flash disk. Nah, kita arahkan pakai keyboard. Di sini untuk USB flash disknya saya menggunakan merek Toshiba. Kalau untuk teman-teman mungkin beda merek ya, tinggal disesuaikan dengan merek masing-masing. Cara mengataskannya dengan menggunakan tombol F6 ya. Kalau misalkan sudah dikeataskan di urutan nomor 1, tinggal disimpan menggunakan F10. Kalau misalkan udah, tinggal di enter. Tinggal ditekan-tekan spasi ya. Kayak gini. Spasi. Nanti tak lama dia akan bootingnya ke, nah kalau ada tulisan seperti ini di enter saja. Nah, nanti dia akan booting ke USB flash disk. Tinggal ditunggu beberapa saat ya. Nanti dia akan muncul ke tampilan menu install. Dan setelah di tampilan layar ini, teman-teman bisa atur atau langsung klik next saja ya. Lalu klik install now. Tunggu beberapa saat dan di sini silahkan pilih versi Windows-nya sesuai keinginan ya. Yang terbaru itu biasanya saya pilih Ultimate yang versi 64 bit. Ya. Kalau misalkan mau disamakan ya terserah itu ya. Kalau misalkan mau profesional boleh juga yang 6, yang 32 ataupun yang 64 bebas ya. Sesuai keinginan. Kalau sudah ditentukan tinggal di next saja teman-teman. Nah, di sini tinggal di checklist saja. Lalu klik next. Setelah itu pilih custom. Dan ini untuk partisinya karena datanya sudah tidak digunakan ya, sudah tidak penting. Jadi kita hapus semuanya. Cara hapusnya tinggal klik delete ya. Tinggal klik delete saja teman-teman. Semuanya kita delete ya. Berarti datanya akan terhapus semua, jadi laptopnya akan seperti baru lagi, bersih kayak gitu. Kalau misalkan ini juga delete ya. Kalau misalkan partisinya sudah satu seperti ini, kita klik new untuk membuat partisi baru ya. Lalu klik apply, lalu klik OK. Dan ini laptopnya lemot ya. Jadi harus sabar juga kita. Dan ketika sudah terbuat partisi ini tinggal kita klik next saja. Maka proses installnya sedang berlangsung dan tunggu sampai 100%. Kita percepat videonya ya. Setelah 100% ya, nanti dia akan meminta restart, laptopnya akan restart. Diusahakan laptopnya sambil charger saja ya, agar tidak kehabisan baterai juga. Kenapa Mas kalau kehabisan baterai? Nanti installnya gagal teman-teman. Installnya gagal dan perlu diulangi kembali kayak gitu. Oke, ditunggu beberapa saat, kita percepat dulu videonya. Nah,
Kita potong dulu videonya ya, soalnya ini proses ini lama juga teman-teman. Nanti tak lama dia akan kembali lagi ke proses install, dimana layar putih seperti ini contohnya ya. Nah, layar putih ini kembali lagi ke sini, tidak apa-apa, emang seperti ini teman-teman. Terus setelah ini dia akan merestart lagi laptopnya ya, akan mati dan hidup kembali otomatis. Nah, biarkan saja, jangan ditekan apa-apa dulu. Kita percepat lagi teman-teman ya. Nah, di sini tinggal kita kasih nama aja. Namanya apa Mas, bebas ya. Sesuai sesuai keinginan, misalkan nama sendiri boleh, nama pemiliknya juga boleh ya. Boleh bebas. Kalau sudah ditentukan, tinggal diklik next. Lalu untuk password ini bisa nanti saja lah ya. Kalau misalkan mau langsung juga nggak apa-apa. Kalau saya biasanya nanti saja. Dan update otomatisnya matiin dan klik next. Selanjutnya pilih aksimilator dan untuk waktunya kita atur ke Jakarta ya. Waktu Indonesia Barat Jakarta. Mana Jakarta nih? Oh ini nih. Hanoi Bangkok. Oke, ketika sudah kita atur juga tahunnya ya, tahun sekarang. Tahun 2025 teman-teman. Tahun 2024 ya ini ya. Nah, setelah ini tinggal teman-teman tunggu saja sampai proses restartnya masuk ke Windows. Mas, setelah masuk Windows yang perlu kita lakukan apa aja lagi Mas? Ya, kalau udah install ulang seperti biasa, wajib install driver. Untuk apa driver itu Mas? Untuk memfungsikan hardware ya, seperti USB, WiFi, speaker, ataupun resolusi layar kayak gitu. Ini sudah bisa masuk Windows, jadi selanjutnya teman-teman tinggal install driver saja dan install aplikasi yang teman-teman perlukan kayak gitu. Mungkin untuk info dan tutorial cukup sampai di sini saja ya. Untuk teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, bertanya aja di kolom komentar kalau misalkan ada yang kurang paham ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah mampir. Jangan lupa klik like, subscribe channelnya ya, agar channelnya bisa berkembang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.